Halo semua, apa kabar? Kali ini saya akan menunjukkan eh, sebuah aplikasi yang bernama DB Visualizer. Jadi, jika dilihat ya ini namanya. Jadi, guna dari aplikasi ini adalah untuk memvisualisasikan atau menunjukkan kerangka atau tabel-tabel database yang ada di dalam PC atau di dalam network kita. Aplikasi ini kurang lebih sama seperti PG Admin. Cara penggunaannya, nah, untuk instalasinya kita pertama download. Jadi ini saya sudah mendownload aplikasinya juga sekaligus menginstal aplikasinya. Jadi ini mungkin kita oke. Okay. Ini adalah aplikasinya, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Kita belum mempunyai koneksi ke database apapun karena memang belum kita buat ya. Jadi yang pertama adalah kita membuat database connection. Kita gunakan use wizard saja. Nah, ini untuk isian pertama adalah kita ingin menamakan koneksi ke database-nya itu apa. Jadi misal tadi kita gunakan nama udu8. Untuk database-nya karena saya memvisualisasikan database udu itu menggunakan PostgreSQL. Jadi kita menggunakan PostgreSQL. Lalu ini apa yang harus apa saja yang harus diisi? Yang pertama ini database server dan port. Apabila kita mengatur Postgres-nya menggunakan ini yang default adalah seperti ini ya, localhost 5432. Lalu ini adalah database apa yang pengen kita buka di aplikasi visualizer ini. Jadi yang ingin kita buka adalah nama database-nya ini, tugas 8. Jadi kita ganti ini nama database-nya jadi tugas 8. Lalu untuk autentikasinya menggunakan, kalau masih default menggunakan OpenPG dan OpenPG PWD. Kita coba ping dulu apakah terhubung. Nah, kalau seperti ini berarti kemungkinan besar ada ya. Jadi kemungkinan besar berhasilnya ada. Lalu kita finish. Aplikasi DB Visualizer ini akan langsung otomatis mengkonekin ke localhost atau ke database yang kita pilih tadi ya, tadi namanya tugas 8. Jadi ini ya, seperti ini. Nah, untuk membuka database yang tadi kita pilih, kita langsung ke sini, klik 2 kali, lalu open object. Nah, ini akan langsung menunjukkan tabel-tabel apa saja yang ada di database. Kita bisa urutkan sesuai opsi kita ya. Kita mau pakai urutannya table schema atau table name. Nah, seperti ini. Kalau kita buka reference, lalu kita tunggu loadingnya beberapa saat. Nah, setelah sekian lama, ini sudah selesai diprosesnya sama aplikasinya. Jadi ini kurang lebih tampilan layout dari aplikasi dari database udu yang kita buka tadi. Oke, kalau kita gerakin ini bakal kenapa sih, tapi ini tampilannya sangat besar. Bisa dilihat nih angkanya, zoom innya sekian persen. Ini kita lihatin salah satu saja. Jadi seperti ini tampilan database-nya kurang lebih. Ini contohnya dari table atau financial report. Nah, kalau kita ini kan kita menunjukkan all tables ya. Oke, loading lagi. Oke, kita stop. Kalau kita ingin melihat spesifik table, misal misal kita pengen lihat
dulu account back fiscal position tax, kita pindah salah. Kalau kita ingin lihat misalnya bank statement, kita pindahkan yang pakai tombol yang paling atas dan bawah. Nah, seperti ini kita okein, akan muncul layoutnya seperti ini. Jadi apa saja layout apa saja tabel yang berhubungan dengan tabel yang tadi kita pilih, dua ini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah saya ingin mencoba menambahkan atau mengupdate database tabel yang sudah ada. Jadi misal saya ingin menambahkan add-on atau modul atau apps yang yaitu Fleet. Kita install. Sambil nunggu ini selesai diproses, kita ke tablesnya dulu. Misal kita ingin cari Fleet, kita biar mempermudah kita cek berdasarkan tabelnya mana saja. Nah, sekarang tuh, kalau kita cari di sini belum ada namanya Fleet, karena ini baru kita install, baru akan di-update, dan aplikasi ini akan nge-request lagi tabel-tabel yang sudah ada di database tugas 8 ini. Kalau kita refresh, nah ini sudah muncul Fleet. Tadi sebelumnya kan nggak ada ya, dari fetch mail langsung ke follow up. Ini sudah muncul namanya Fleet. Seperti itu. Kalau misal kita buka reference, kita buang semuanya ya yang sudah ada, kita reload dulu. Misal ini kita taruh ke kanan, kita oke. Ini muncul seperti ini layout Fleetnya terhubung dengan tabel mana saja kiri kanannya, seperti itu. Kegunaan dari modul Fleet ini adalah kita bisa mengatur pergerakan atau status dari misalnya kendaraan-kendaraan yang kita punya. Jadi misal kita create dulu ya. Jadi pertama-tama nih kita bisa tentukan kita statusnya sedang request atau baru membeli, registered atau downgraded. Jadi registered ini artinya kita sudah punya, sudah terregistrasi, atau downgraded. Jadi misal kita taruhnya di registered saja. Kita pilih misal modelnya adalah kita belinya jangan yang misal yang kita punya jangan mahal-mahal ya. Ini contoh saja. Jadi drivernya misal kita punya Pemudi Mada. Lalu ini bisa kita kosongkan ya. Lalu misal odometer terakhirnya adalah jadi kendaraannya ini sudah bergerak seberapa jauh. Misal 89.214. Lalu ini chassis numbernya bisa kita kosongkan, tapi kalau mau misal contoh saja. Lalu ini kita bisa pilih nih statusnya, kita mau plan to change car atau enggak, mau kita ganti atau enggak. Ya, misal kita enggak mau, assignment date-nya misal hari ini ya. Lalu location-nya adalah kendaraan ini lagi ada di Jakarta. Katalog value-nya, ini jadi value ada 3, residual, purchase, sama katalog. Kalau ini katalog, ini kita belinya berapaan termasuk VAT atau pajaknya, PPN-nya, lalu ini harga sebelum pajaknya ya. Jadi misal kita beli ini 800 juta.
include VAT jadi 880 juta. Terlalu mahal ya. Seatnya 4 dengan door-nya 2. Ini pokoknya ini data-datanya yang bisa kita terserah mau isi atau enggak. Tapi yang penting adalah ini model, license plate, sama ini kurang lebih ya, odometernya dan data utamanya lah. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini statusnya bisa berubah-ubah ya. Misalnya kita downgraded ya, gitu. Nah, terus selain itu nih ada pilihan driver history. Pertama, ini ya tadi historinya mobil ini sudah dibawa sama siapa aja. Lalu kontrak. Nah, kontrak ini kita bisa mengassign kendaraan kita ke orang lain atau ke perusahaan lain. Misal kita mau pinjamkan ke ini hunian mewah. Kita bisa atur invoicing date-nya adalah misal kita tanggal hari ini, lalu activation cost-nya adalah harga kita, ini cost-nya itu jadi harga sewa yang kita tentukan ke penyewanya. Jadi misal kita sewakan harga awalnya adalah 10 juta. Dengan recurring cost-nya 1,5 juta per bulan. Nah, ini kita bisa tambahkan TNC-nya. Jadi misal bensin dan tol ditanggung sendiri. Ini Pak. Seperti itu, kita bisa save. Nah, ntar kita bisa juga close kontrak ya. Jadi ini kontraknya masih in progress nih. Kontrak expiration date-nya sampai tanggal yang sama tahun 2023 nanti akan otomatis expire. Kalau kita close, jadi ini statusnya sudah berubah kalau ini kita sudah tidak meminjamkan lagi. Dia si penyewanya ini sudah mengembalikan kendaraan ke kita.